Nah, hadir lagi. Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman atau aku mau share atau cerita sedikit tentang pengalaman aku menghadapi anak aku yang tidak mau minum susu sampai berat badannya itu turun dan membuat kita cemas, membuat aku dan suami cemas, dan bagaimana caranya aku dan suami untuk menaikkan berat badan anakku lagi setelah sempat turun sedikit. Nah, aku akan kasih tahu di video kali ini. Nah, jadi di depan aku ini sudah ada contekan. Ini adalah buku bulanan anak aku. Jadi kan setiap bulannya selalu diimunisasi. Jadi ini adalah buku-buku imunisasi bulanan anak aku yang di sini tertera berat lahir sampai berat usia anak aku sekarang 1 tahun. Oke. Nah, aku mau cerita sedikit dari Den Bagusku waktu lahir. Oke. Waktu Den Bagusku lahir itu beratnya lumayan besar, yaitu 35,53 gram atau 3,5 kilo ya. Nah, 3 hari kemudian berat badannya itu turun jadi 3,2 gram, 32,65 atau 3 kilo 200 gram. Menurut dokter itu nggak masalah, katanya menurut dokter biasanya habis lahiran itu memang normal berat badan anak itu turun. Tapi habis itu 10 hari setelah dia lahir itu 3,580. Jadi naik lagi nih. Terus kurang lebih 15 hari Den Bagus lahir itu berat badannya sudah 3,950 kilo. Nah, usia 1 bulan dia sudah 4,7 kilo, 4 kilo 700 gram ya. Terus usia mana sebentar. Lalu usia 2 bulan itu sudah 5 kilo 800 gram. Nah, ini tidak ada masalah, semua berjalan secara bagus. Terus kenaikannya juga oke gitu kan. Nah, pada usia 3 bulan dia itu beratnya itu 6 kilo 146 gram. Nah, menurut kalau dilihat dari kilogramnya setiap bulan Den Bagus itu anakku itu mengalami kenaikan. Jadi nggak masalah kalau dilihat dari kilogramnya. Tapi kalau dilihat dari segi grafik, jadi kan kalau di sini kan ada ya grafiknya ya. Kalau di buku pasti ibu-ibu tahu lah. Buku grafik anak itu yang hijau ini, nanti aku kasih lihat grafiknya, fotonya. Itu kan terlihat ya. Jadi grafik ini itu grafik berat badan anak pada saat lahir sampai sekarang gitu. Nah, pada saat usia anakku 3 bulan, iya memang itu mengalami penurunan yang sedikit. Jadi penurunan kurang lebih 200 sampai 250 gram. Ya seharusnya lebih 250 gram gitu. Jadi pada usia 3 bulan dia memang mengalami penurunan. Nah, aku ke dokter. Dokter tanya, ini ada masalah apa? Kok sampai anaknya itu turun berat badannya gitu kan? Nah, aku mikir nggak ada masalah apa-apa, semua bagus. Alhamdulillah ASI aku juga bagus dan itu melimpah. Setiap kali aku pumping pada saat itu satu payudara itu bisa 150 cc. Jadi kalau 2 payudara itu sekitar 250 sampai 300. Jadi itu kan nggak ada masalah, dan aku makannya juga pada saat itu makan sayur, minum air putih, pokoknya semua oke gitu. Nah, kenapa akhirnya semuanya menurut dokter itu oke, sampailah 4 bulan. Dokter enggak sebelum 4 bulan. Jadi dokter nyuruh kita itu balik lagi sekitar 2 sampai 3 minggu setelah 3 bulan ya. Kurang lebih 2 minggu kemudian lah. 2 minggu kemudian, jadi sebelum 4 bulan, itu berat badan anak aku itu 6,4. Jadi itu cuma naik 200 gram kurang lebih. Sebenarnya kalau dilihat dari kilogramnya ini, dia mengalami kenaikan.
Tapi dilihat lagi dari grafiknya itu tidak, itu turun, makin turun gitu. Nah akhirnya setelah aku pikir-pikir ternyata itu kemungkinan masalahnya dari aku. Kenapa? Karena gini, karena aku itu kan kerja, aku kan kerja terus hamil, aku tuh cuti kurang lebih dikasih cuti itu 1 tahun 3 sampai 6 bulan, 1 tahun 6 bulan lah let's say. Nah pada saat umur anak aku 3 bulan setengah, ternyata aku tuh sudah dapat schedule untuk kerja lagi. Sedangkan pekerjaan aku itu bukan pekerjaan yang office hour atau kerja kantoran. Pekerjaan aku tuh pekerjaan yang memang harus aku tinggal-tinggal gitu. Pekerjaan yang harus keluar negeri, harus keluar kota, dan itu tuh nggak tiap hari pulang, bisa 2 hari sekali pulang, 5 hari sekali pulang, kayak gitu. Nah, bikinlah aku panik, bikinlah aku cemas, bikinlah aku stres. Kenapa aku stres? Karena aku kan ini anak pertama. Terus lagi lucu-lucunya 3 bulan. Terus aku tuh kan kepikiran jadinya, aduh gimana ya anak aku, kalau aku kerja, aku tinggal kerja, gimana dia nantinya. Terus aku tuh kayak masih ibu baru, jadi tuh kayak masih lucu-lucunya anak, jadi tuh lagi sukanya sama anak kayak gitu loh. Terus karena aku sudah dapat schedule untuk sekolah lagi, jadi sebelum aku kerja itu aku ada yang namanya sekolah cuma 7 hari sih, 6 sampai 8 hari mungkin ya. Itu untuk merimain aja, untuk update apa sih rules yang baru atau cara-cara yang baru gitulah. Nah, sedangkan kalau pada saat aku sekolah itu jam 7 sampai jam 3 sore. Aku makin bingung lagi. Wah, berarti aku harus mengajarkan anak aku ini pakai botol. Karena kan nggak mungkin nih, karena kan aku kerja lah, anggaplah aku kerja. Aku kan kerja gitu. Jadi anak aku kan nggak ada aku, nggak mungkin dong dia pakai payudara. Jadi mau nggak mau pakai botol. Nah, pada usia 3 bulan setengah, anak aku itu sudah kami kenalkan pada botol. Botol pertama anak aku itu botol Pigeon. Botol Pigeon yang ukuran 50 ml yang aku beli di Alfamart, Indomart gitu kan. Yang kecil itu aku beli itu, terus aku isi ASI dan aku cobain. Dan itu tuh sulit, ternyata mengenalkan botol ke anak itu sangat sulit. Sekali, 2 kali, 3 kali dia menolak gitu. Akhirnya balik lagi dong ke payudara gitu kan. Balik lagi. Terus umur 4 tahun kayak gitu lah, 4 tahun, 4 bulan, 4 bulan. Pokoknya tiap hari kita kenalin sampai usia 4 bulan. Itu ternyata ini anak nggak mau botolnya. Nah, dapatlah saran dari orang-orang, dapatlah saran dari teman-teman gitu. Kalau mau ngasih anak pakai botol itu, ibunya jangan di situ katanya. Terus yang ngasih itu jangan tangan ibunya, harus pakai tangan papahnya atau yang lainnya. Terus pokoknya banyak saran-saran itu. Akhirnya kita lakuin lah saran-saran dari orang, kan nggak ada salahnya ya kalau saran-saran yang baik itu kita lakukan. Ternyata tetap nggak mau. Terus ada lagi temanku bilang, coba ganti botolnya. Nah, make sense. Mungkin dot yang aku beli itu terlalu keras atau nggak nyaman gitu. Akhirnya kita belilah botol yang itu tuh bener-bener teksturnya tuh mirip banget payudara. Terus bener-bener empuk, kenyalnya, dan itu lembut banget. Aku lupa nama botolnya. Nanti akan aku kasih gambarnya. Gambar kira-kira kayak gini. Itu botolnya, dan harganya memang agak sedikit lebih mahal dari botol Pigeon atau botol-botol yang lainnya. Setelah aku beli itu, aku coba lagi ke anak aku, dan ternyata dia tetap nolak, dia tetap nggak mau minum dari botol. Akhirnya balik lagi ke payudara aku. Sampai umurnya kurang lebih 4 bulan setengah, dia tetap tuh kayak bingung gitu. Kadang tuh kalau dia lagi netes sama aku itu kan setiap hari kita coba terus botol, terus itu menurut aku tuh bikin bingung bayi kali ya. Jadi bayinya tuh akhirnya bingung yang mana payudara, yang mana karet gitu loh. Nah akhirnya maulah dia ini umur 4 bulan setengah, dia akhirnya maulah minum ASI pakai botol dengan botol yang lembek itu yang aku bilang itu. Aku lupa mereknya apa. Terus udah gitu akhirnya dia ngenyot lah dari situ. Cuman yang namanya aku itu masih menyusui kan, ini pasti aku yakin banget deh moms di rumah yang lagi menyusui juga merasakan hal yang sama.
itu kan kalau payudara lagi kencang banget terus kita pumping, kadang kan suka nggak kosong banget gitu, maksudnya suka masih ada yang di situ yang bikin sakit gitu, yang bikin gerenjal, kan bikin nggak enak gitu. Nah, atau enggak kadang kalau kita sudah pumping dua-duanya terus kita ngerasa ini kayak masih nih, ini kayak masih gitu kan. Nah, aku kasih ke anak aku, tapi ternyata pas aku kasih direct ke anak aku langsung gitu dari mulutnya, dia itu nggak mau, dia menolak payudara aku, dia menolak, maaf, puting gitu ya, dia menolak karena mungkin sudah nyaman dengan botol. Nah, disitulah membuat aku stres, makin stres, sehingga ASI aku pada saat itu masih banyak, tapi mungkin kualitasnya itu menurun gitu, tidak sebagus awal-awalnya. Segala macam vitamin juga udah aku minum buat meningkatkan ASI aku, kualitas ASI aku lebih bagus, atau makanan kayak sayur atau ikan atau apa udah aku coba. Tapi sekali lagi, yang namanya pikiran, yang namanya stres itu benar-benar mempengaruhi ibu-ibu ini yang lagi menyusui. Jadi aku sekali lagi ngewanti-wanti ke ibu-ibu semuanya, jangan sampai stres, karena stres benar-benar mempengaruhi dari segi muka kita, ekspresi kita saat kita gendong bayi, nyusuin bayi gitu kan, ataupun dari segi kuantiti dan kualitas dari ASI itu gitu. Makanya aku selalu wanti-wanti jangan stres. Karena apa? Semua yang aku kasih tahu ini itu benar-benar pengalaman pribadi aku yang udah aku alamin gitu ya. Nah, terus udah ganti botol segala macam. Aku cek lagi ke dokter ke bulannya pada usia 4,5 bulan berarti. Nah, pada saat usia 4,5 bulan itu ternyata grafiknya tidak naik, tapi kilogramnya tetap naik gitu. Jadi ini anak sebenarnya naik, tapi dari segi grafik dan dihitung dari berat badan lahir itu benar-benar anjlok gitu. Nggak anjlok sih, benar-benar turun gitu. Turunnya itu terlihat jelas gitu turunnya. Terus pas udah kita ke dokter menyarankan coba ke dokter yang lainnya. Akhirnya dokter menyarankan salah satu dokter, yaitu spesialis laktasi atau konsultasi ASI. Akhirnya aku dan suami pergilah ke dokter itu, masih di rumah sakit yang sama. Terus diajarin lah pokoknya diajarin semuanya, diajarin cara nyusuinnya gimana. Tapi tetap nih anak nggak mau. Jadi intinya nih anak ini nggak mau nyusu ke puting aku lagi gitu. Akhirnya dokternya ini, itu lama, pokoknya di dokter tuh lama. Aku harus benar-benar buka baju semuanya, terus benar-benar yang bonding ya, yang benar-benar nempelin badan anak aku ke badan aku lagi gitu. Benar-benar kayak baru lahiran lagi, benar-benar itu. Terus ini anak nggak mau juga gitu. Sampai akhirnya aku dikasih alat, itu namanya aku nggak tahu secara kedokterannya, pokoknya itu kayak suntikan, terus ada selangnya, itu yang harus dimasukkan ke ini bayi gitu. Kemudian nanti kalau misalnya aku ada fotonya, akan aku kasih fotonya. Jadi itu bener-bener suntikannya itu aku taruh sini, terus aku solasiin, jadi solasi dokter gitu, aku solasiin. Jadi disuntikannya itu ada kayak selangnya, terus nanti ditaruh di sini. Terus setiap dia lagi netek atau setiap dia lagi ngenyot botol, kita bantu pakai itu biar keluarnya itu banyak. Jadi sekali isep dia itu banyak gitu. Intinya kayak gitu. Dan itu tuh yang ditaruh di selang itu bukan ASI, sufor gitu. Jadi pokoknya si dokter ini sudah menyarankan coba dikasih sufor. Dan aku pada saat itu oke lah, aku demi kebaikan anak, jadi aku dan suami juga sudah konsultasi juga sama suami, ngobrol sama suami demi kebaikan anak, ya udah kita kasih sufor. Nah, sampai ke dokter laktasi itu tuh ternyata sampai rumah kira-kira 3-5 hari aku coba di rumah, jeng tidak berhasil. Jadi ini anak benar-benar nggak mau juga. Terus coba lagi tiap hari, akhirnya coba lagi. Akhirnya anak aku itu mau tiap hari, pokoknya kita coba botol. Akhirnya ya udah kita pakai botol aja. Akhirnya aku pumping terus gitu kan. Akhirnya mau nih anak pakai botol. Anakku mau pakai botol. Sampai mau botol, cuman setiap dia minum pakai botol, dia itu cuman bisa menghabiskan itu 50 ml. Jadi botol yang kecil itu
dia ternyata suka sama botol pigeon yang 50 ml. Itu dia cuma bisa menghabiskan 50 ml dalam sekali minum gitu. Dan itu tuh cuma 4 sampai 5 kali. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih dia 200 sampai 300 ml per hari. Sedangkan anak bayi seumurannya dia itu harus minum 500 sampai 800 ml. Nah, dulu waktu dia masih direct netek ke aku, itu tuh dia itu bisa ngabisin dua payudara gitu loh. Jadi kalau misalnya udah aku taruh di sebelah kiri, payudara sebelah kiri, terus dia udah ngenyot, terus sampai payudara itu kempot, pernah kan pasti ngerasain sampai kempot, peot. Nah, aku pindah ke payudara yang lain, dia itu masih ngenyot juga gitu. Meskipun nanti after nyusu dia ketiduran, tapi tuh menurut aku dia itu pasti sekali minum tuh bisa 100 sampai 150 ml itu pasti gitu. Karena kan aku tahu kan sekali pumping aku tuh bisa ngasilin 150 sampai 200 untuk satu payudara gitu kan. Nah, akhirnya karena dia cuma minumnya sedikit, kita ke dokter lagi. Oke? Jadi si dokter ini benar-benar sudah menyarankan susu formula. Terus sudah menyarankan juga ke dokter laktasi. Akhirnya dokter ini menyarankan lagi untuk ketemu dokter laktasi lagi, konsultasi ASI. Nah, pada saat itu menurut dokter ini, kalau memang bayi ini benar-benar tidak mau minum sama sekali atau sedikit, itu kan jatuhnya benar-benar sedikit kan, karena sehari itu cuman 200 sampai 300 ml pada usianya 4 bulanan, belum nyampe 5 bulan. Nah, dokternya menyarankan bisa dikasih MPASI dini, tapi makanan yang benar-benar lembut. Contohnya, jadi aku nanya juga sama dokter, apa sih makanan-makanan yang bisa menaikkan berat badan bayi gitu kan. Nah, dokter ini bilang bisa pisang, bisa alpukat, tapi kalau bisa jangan yang buah-buahan dulu, langsung aja ke kayak tulang sumsum, iya itu. Jadi di dalamnya tulang itu kan ada kayak ini sum tulang gitu. Nah, itu dikasih. Terus kayak pumpkin bisa dikasih keju. Tapi itu benar-benar harus yang pure, harus yang lembut banget gitu. Ini menurut dokter laktasi anak ya. Nah, tapi kan aku sama suami pas pulang mikir juga gitu kan, terus sambil coba juga kita kasih ATI lah apa segala macam, tapi cuma satu bintang, ibaratnya satu macam aja pada saat usia anakku 5 bulan. Jadi 5 bulan, jadi udah 5 bulan ya anakku, aku kasih MPASI dini namanya sesuai dengan saran dari dokter, karena anak aku benar-benar nggak mau minum susu karena minum susunya sedikit gitu kan, karena itu tadi, karena dia bingung puting gitu. Kalau menurut dokter tuh bingung antara puting dan karet, itu dia bingung, jadi akhirnya bingung gitu, jadi kayak mau minum yang mana bingung gitu, nggak enak aja mungkin. Nah, aku udah coba, akhirnya aku sama suami aku tuh berencana ya udah coba kita temuin dokter lain lagi gitu. Akhirnya kita temuin lah dokter lain lagi di rumah sakit lain lagi gitu. Sampai kita menemukan dokter yang ketiga, berarti kan dokter yang ketiga kita temuin. Terus menurut dokter ini anak aku tuh dalam keadaan yang normal gitu. Jadi ini tuh sebenarnya turunnya itu tidak drastis. Jadi kita tuh sebenarnya tidak perlu panik gitu. Dan setiap bulannya juga dia itu mengalami kenaikan berat badan menurut dokter yang ini. Jadi menurut dokter yang ketiga ini nggak masalah gitu, nggak masalah. Cuma mungkin akan menjadi masalah kalau kayak begini terus, kenaikannya cuma sedikit yang akhirnya malah jadi turun gitu. Nah, dokter ketiga ini menyarankan susu, yaitu susu Infatrini, tapi Infatrini yang cair. Akhirnya aku cobalah dulu Infatrini cair itu 2 botol. Tapi itu Infatrini itu susu tinggi kalori. Tapi kalau susunya udah dibuka itu harus sudah dihabiskan kalau nggak salah dalam waktu 24 jam gitu. Itu kecil, susunya itu kecil, 150 ml mungkin. Nah, akhirnya aku coba di rumah dan dia tuh nggak mau, dia tuh menolak susu gitu. Dia tuh benar-benar menolak, dia menolak
minuman susu, mau dari payudara aku, mau dari botol, mau itu ASI, mau itu Sufor, dia tuh menolak. Dia sampai kita mikir apa kita tunggu lapar dulu ya biar dia tuh mau minum gitu. Nah akhirnya kita tunggu tega-tegaan gitu kan, mau nggak mau karena kan segala cara udah kita lakukan. Nah udah ngobrol-ngobrol segala macam, dikasih tahu apalah kesukaan makanan anak aku. Itu umur 5 bulan ya, 5 bulan. Kesukaan anak aku apa segala macam, kan kita nggak tahu, ini masih bayi gitu, aku nggak tahu ini anak sukanya apa. Akhirnya makanan yang lahapnya apa, akhirnya memang dia tuh setiap kali aku kasih makanan yang agak sedikit asin atau aku kasih agak margarin sedikit atau blue band sedikit, itu memang dia agak lahap. Nah oke, dokter bilang oke, kasih tapi jangan terlalu banyak. Oke, aku kasih lah, aku kasih makan lahap, ini anak nih makan lahap tapi minum susu tetap sedikit. Semua makanan dimakan yang aku buat. Cuman kan itu masih bintang 1, jadi cuma 1 jenis. Kayak misalnya labu kuning aku rebus, aku blender, paling aku tambahin margarin atau blue band. Terus misalnya daging aku blender, terus aku tambahin kentang sedikit gitu. Itu bener-bener sedikit banget kentangnya. Terus pokoknya aku kayak gitu-gitu. Terus ikan aku blender, aku tambahin margarin, terus sum-sum tulang gitu-gitu. Nah semua makan enak. Sampai akhirnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu kita ke dokter, oh ya ini anak naik berat badannya. Tapi slow, maksudnya naiknya tuh sedikit, tidak seperti yang bayi pada umumnya gitu kan. Nah ini kenaikan anak aku tuh sangat sedikit gitu. Jadi itu bener-bener sedikit, cuman curut. Kalau dilihat dari kilogramnya tiap bulan, dia sih naiknya sih ya kurang lebih mungkin 100 gram ada tiap bulannya gitu ya. 100 gram itu ada umur 6 ya, kurang lebih 100 sampai 200 gram itu ada kenaikannya. Cuman kalau dilihat dari grafik untuk untuk usia dia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu tuh bener-bener encrit gitu. Bener-bener yang harusnya di garis yang ini kelihatan gak sih? Yang harusnya di garis ini, dia tuh bener-bener ada di bawahnya gitu, di bawah garis. Tapi tetap di sini masih yang hijau gitu. Yang hijau kan masih normal gitu, bukan kategori kurus banget atau kurang gizi gitu ya. Nah, karena slow weight gainnya itu, karena kenaikannya itu sangat sedikit, akhirnya dokternya anak aku ini yang menangani anak aku dari lahir ini, itu bener-bener baik dan bagus banget menurut aku dokternya, itu nyaranin lagi. Coba ke dokter ahli gizi, karena kan udah 9 bulan kan, coba ke dokter ahli gizi. Oke, akhirnya aku ke dokter ahli gizi yang berbeda dengan yang pada saat itu aku kesana. Jadi dokter kelima. Nah, ke dokter yang kelima ini, ke ahli gizi, akhirnya dia itu ngasih banyak pokoknya. Dia itu ngasih tahu untuk ukuran anak aku 10 bulan, berarti 10 bulan dengan berat badannya segitu, terus tingginya, semuanya sebenarnya itu bagus. Semua belum termasuk kurang menurut dokter si ahli gizi ini. Cuman memang dia tuh normal, tapi memang dia itu kalau kita lihat dari berat badan lahirnya, dia itu kurangnya dia yaitu kurangnya dia itu sekitar 700 gram kurangnya anak aku. Jadi PR-nya aku harus memberikan 1000 kalori tiap harinya. Waduh, 1000 kalori, gimana caranya nih anak aku? Gak mau makan, gak mau minum, gimana caranya gitu kan. Nah akhirnya dokter itu menyarankan Infatrini yang ini yang di belakang aku, Infatrini yang bubuk, ini yang bubuk gitu kan, bukan yang cair lagi. Karena yang ini lebih murah daripada Infatrini yang cair, itu lebih mahal jatuhnya. Dan itu kan kalau dibuka langsung harus sudah dihabiskan kalau nggak salah dalam waktu 24 jam. Kalau yang ini kan, ini bubuk seperti biasa gitu, jadi kita bisa bikin gitu kan.
Nah, terus karena anak aku tuh suka banget sama kerupuk pada saat usianya ke 10 bulan ini, suka banget sama yang namanya kerupuk gitu. Nah, suka sama yang namanya kerupuk, akhirnya semuanya menurut dokter ini coba semuanya kita jadikan kerupuk. Contohnya tempe goreng, tahu goreng gitu semuanya. Karena kan terus ikan goreng, maksudnya ikan kita bikin yang bener-bener tipis, ditepungin atau kayak fish and chip. Kalau enggak ikan apa karage gitu, coba yang crunchy. Terus dokternya menyarankan kayak gitu. Terus dikasih coba pasta atau kentang atau mungkin ubi gitu-gitu deh, pokoknya semuanya di sini tuh ada, pokoknya di sini ada semuanya. Caranya gimana aku mengasih makan anakku agar sehari itu bisa 1000 kalori per hari gitu ya. Karena kan ini sudah ini ya, kalau misalnya 500 ml atau sampai 700 ml diminumnya per hari itu sudah 700 kalori. Jadi yang PR aku tuh sebenarnya cuma nambah 300 kalori. Nah, gimana caranya aku memfeeding anakku atau memberikan makan anakku ini 300 kalori dengan makanan-makanan padat itu ya contohnya ikan yang cuma segini aja gitu. Itu udah memenuhi semuanya kriteria yang dimaksud dokter gitu. Nah, akhirnya anak aku 11 bulan, pas banget 11 bulan aku kasih Infatrini. Jadi itu aku mungkin ke dokternya itu sekitar 10 bulan setengah gitu ya. Terus aku kan menghabiskan susu yang ada di rumah dulu dong gitu. Nah, umur anak aku 11 bulan kurang, hampir 11 bulan, aku kasihlah ini Infatrini. Infatrini ini aku kasih ke anak aku. Dan pada saat anak aku kemarin 1 tahun, jeng dalam waktu 1 bulan anak aku tuh 1 kilogram. Nah, jadi setelah ke dokter yang kelima ini, dokter ini tuh sebelumnya juga menyarankan, jadi coba kita cek urin. Jadi ada yang namanya kultur urin, cek urinnya apakah ada bakterinya atau tidak. Terus cek fasesnya atau pupnya, apakah ada darah atau yang lainnya atau enggak. Terus cek juga, pokoknya semuanya harus dicek sampai ke darahnya, sampai pokoknya semua dari ujung kaki ke ujung kepala semua dicek, dan alhamdulillah semua dalam keadaan normal dan negatif. Jadi ini anak sebenarnya nggak ada masalah. Terus dicek juga penisnya. Jadi katanya tuh kalau anak cowok itu kan harus dibersihin gitu. Pokoknya semuanya tuh udah dicek. Terus nih anakku ini sebenarnya alhamdulillah nggak ada kendala gitu, nggak ada kendala, semuanya dalam keadaan yang normal dan bagus, juga negatif hasilnya gitu. Akhirnya setelah minum susu Infatrini ini, jeng tuh berat badannya tuh benar-benar meningkat secara drastis. Aku cuman gara-gara mengkonsumsi Infatrini ini karena dia benar-benar nggak mau makan. Pokoknya ada aja deh, pokoknya tuh apa ya namanya anak-anak ya. Problemnya kan setiap ibu aku yakin beda-beda. Ada yang anak yang mau makan, ada yang anak nggak mau makan, nggak mau nyusu gitu ada. Dan kebetulan problem di anak aku itu dia tidak mau makan gitu. Jadinya meskipun sudah pernah diberikan MPASI ini, tapi after dari situ dia benar-benar nggak mau makan sampai usianya 1 tahun. Tapi setelah dikasih Infatrini ini dari usia 11 bulan berarti kan, 11 bulan dikasih sampai umur 12 bulan, itu dalam 1 bulan itu kenaikannya itu benar-benar drastis banget, 1 kilogram. Nah, sedangkan ini itu dia itu minumnya kurang lebih dari 10 bulan setengah ya ini. Jadi total kenaikannya selama minum Infatrini ini 1 bulan setengah, 1 kilo, aku ada di sini tulisannya. Jadi 1 kilo 400 gram untuk kenaikannya. Ini tuh bener-bener ngebantu banget. Dan dari grafik lahir di sini, itu tuh bener-bener langsung balik jeng. Itu tuh bener-bener balik ke garis yang memang seharusnya gitu. Yang seharusnya memang garisnya tuh di situ dari dia lahir sampai sekarang tuh di line ini ya udah harusnya garisnya di situ. Gila, menurut aku ini bener-bener ngebantu banget si susu Infatrini ini buat meningkatkan berat badan anak, karena kan menurut dokter ini juga susu tinggi kalori. Nah,
itu tadi. Jadi sekarang anak aku usia 1 tahun, alhamdulillah semua sudah kembali normal. Berat badannya itu juga sudah normal lagi ke berat badan yang memang seharusnya anak usia 1 tahun. Dan seusianya dia, maksudnya karena berat lahirnya dia lumayan besar, dia sudah balik normal lagi ke seharusnya gitu ya, ke berat seharusnya. Nah, nih dalam 1 bulan itu dia bisa menghabiskan segini, bisa dibayangin kan? Nah, untuk yang mau tahu kandungan dari susu Infatrini ini apa aja, terus cara penggunaannya atau cara pembuatannya seperti apa, bisa dilihat di video aku selanjutnya, karena di situ aku nge-review tentang susu Infatrini ini gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, dan komen juga share. Buat moms yang mau tanya-tanya silahkan di komen, boleh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan jangan lupa di follow Instagram aku, nanti kita bisa share atau chit chat di sana. Terima kasih.